berpindah ke tempat yang lebih baik. Pada hakikatnya, hijrah yang sesungguhnya itu adalah ketika sholat mampu merubah hidup kita. Ketika lisan berhenti mengucapkan kata-kata dusta. Ketika mata tidak lagi memandang hal-hal yang berbahaya. Ketika pendengaran terhindar dari yang sia-sia. Dan yang pasti, ketika hati kita terhindar dari perbuatan ria. Apakah hijrah itu hanya merubah penampilanmu saja? Mudah-mudahan tidak. Pokoknya yang terus mulai ngamatin lah yang berhijab gitu. Iya ya, cakep, kalem, tertutup, terjaga. Ternyata gue belum sebaik mungkin yang orang pikir gitu. Gila lo sekarang berubah, tapi kayaknya malu gitu. Sebenarnya belum sampai segitunya gitu. Ya pokoknya jangan berpikir gue itu saya tidak sebaik Yang Anda pikir. ya. Iya, saya tidak sebaik yang Anda pikir, juga belum tentu seburuk yang kamu bayangkan gitu. Hai, kembali lagi di channel YouTube main bersama Nazril. Yoi, mantap. Oke. Seperti biasa nih Puy, kalau ada orang yang datang ke sini, kita selalu mengucapkan gimana perasaannya mampir di sini. Alhamdulillah senang ya. Dan terima kasih banyak Puy udah mau mampir ke channel kita ya, ke studio yang minim ini. Mudah-mudahan informasi yang bisa Puy share di video kali ini bisa diterima sama orang banyak. Amin. Dan bermanfaat pastinya. Amin. Ya. Karena lumayan berat ini. Iya, Bu. Berat banget. Kita sekarang mau ngebahas tentang hijrah. Ya. Nama kamu siapa? Nama saya Putri Pratiwi. Putri Pratiwi. Tapi biasa dipanggil? Kalau sama Mama Nazril dipanggilnya Pupuy. Kenapa bisa begitu? Karena itu panggilan sayang dari teman-teman aku yang dulu. Terus kalau profesi? Sebagai karyawan. Oh, karyawan. Perasaan kemarin pernah bikin baju gitu ya, baju muslimah ya? Iya, tapi belum fokus, disambil aja. Masih nyambi aja. Oke. Instagramnya Pupuy kalau boleh tahu, barangkali ada yang mau ngepoin. Pratiwi Put Pratiwi Put underscore. Oke. Kalau susah, teman-teman bisa langsung aja klik di description box. Karena Putri ada di sini, kita mau ngebahas tentang Putri dulu, ya. Baru kita mau ngebahas yang umum. Jadi pada saat Pupuy hijrah gitu tuh, karena kan judul kita juga hijrah ya teman-teman. Itu pada saat kapan Puy? Terus kenapa? Pada saat kuliah. Pas kuliah. Kuliah masuk 2 semester itu aku udah punya teman deket, kemana-mana bareng, kantin bareng. Terus ngelihat dia itu adem aja gitu, terus lembut lah jadinya, kok cakep ya dilihat gitu. Pokoknya yang terus mulai ngamatin lah yang berhijab gitu. Iya ya, cakep, kalem, tertutup, terjaga. Iya. Terus terus jadinya ya udahlah mulai kepo-kepo, baca-baca, baru cari tahu tentang Islam. Iya begitu. Sedih tapi banget. Yang pertama nyentil itu justru gara-gara ngelihat orang pakai hijab cantik dan ayu. Iya. Serius Woy? Iya kalem adem gitu. Iya. Astagfirullahaladzim ya. Iya. Luar biasa sekali loh. Puy. Tapi emang benar teman-teman ya. Banyak banget orang emang mungkin dikasih jalannya unik sama Allah ya. Mungkin kalau Putri ngeliat temennya yang kayak gitu, jadi dia tertarik, dan lewat temannya itu dia lebih tertarik lagi sama ajaran Islam ya Puy ya. Secara penampilan dulu berarti ya yang dilihat ya. Ya, kadang emang orang harusnya penampilan dulu, secara presentasi dulu, jadi orang tertarik. Ya, kalau hati mah kan nggak ada yang tahu. Betul ya, Po ya? Iya. Wis mantap. Seberapa sering sih ikut kajian dulu? Waktu itu sebelum corona? Ya paling sebulan. Tiap bulan aktif? Enggak juga. Kalau bisa aja ya, kan. Waktu itu. Kalau bisa seminggu tuh tiap Jumat waktu itu. Oh,
Tiap hari Jumat seminggu sekali. Tapi emang beruntung Puy kalau misalkan kita masih ada di lingkungan itu, ya kan? Karena untuk pamannya aja sendiri emang agak sedikit sulit gabung ke situ. Ya sebenarnya alasan sih kalau kita sibuk, karena semua orang juga pasti punya kesibukan. Ya tidak dibenarkan juga ya Mama Nazril kayak gini. Ya mudah-mudahan sih bisa ikut perkumpulan orang-orang soleh. Amin. Amin. Hanya tuh nggak amin. Ya Allah kok jadi kayak gini ya mamanya Nazril ya. Oke. Tapi emang benar teman-teman ya, sampai ada istilah gini kan kalau di ajarannya kita. Kalau kita kumpulnya sama tukang asin, ikan asin gitu, kita bakal bau ikan asin. Kita kumpulnya sama yang jualan parfum, kita akan wangi parfum. Jadi ya emang kalau bisa sih kita memang harus berkumpul sama orang-orang yang kayak gitu agar kita lebih ingat aja gitu ya, agar lebih tahu, pengetahuannya lebih banyak, kita akan lebih takut taat ketularan soleha. Amin. Pelan-pelan untuk proses, jangan ngeledek gitu ketawa. Ya pokoknya semua butuh proses nih Kak Oy. Benar-benar ya. Oke lah, itu cerita sedikit tentang Putri mengenai hijrahnya. Terus nih Poy, yang mau ditanyakan dari banyak banget netizen di luar sana, termasuk Mama Nazril, arti kata hijrah itu apa deh gitu? Hijrah dulu deh sebelum ke topiknya nih. Hijrah sendiri itu apa sih? Kalau menurut aku pribadi sih, hijrah itu ya perubahan perilaku, sikap, penampilan kita ke yang lebih baik, lebih ke arah mendekatkan diri kita kepada Allah di jalan Allah. Aku kalau ngomong ke Allah tuh gitu ya. Emang gitu ya, orang semakin tahu semakin kayak merasa dia banyak dosa gitu. Iyalah. Tapi segimana dosanya? Sedih. Aduh. Gitu. Jangan gitu Kak. Nggak boleh kayak gitu ya. Maaf ya Allah. Aduh langsung Kak Oy beneran nih. Kok jadi nangis? Dah. Kenapa nangis Boy? Jangan gitu. Enggak, kita mau tahu maksudnya kenapa kok sampai mendalami banget gitu. Emang kenapa? Tadi kita briefing nggak begini loh. Kak Oy. Kenapa? Nah, jadi ikutan nangis. Kenapa emang? Kenapa? Karena nggak ada tisu lagi. Kenapa emang Boy? Yang bikin Putri sebenarnya ngerasa kadang malu aja sih. Ternyata gue belum sebaik mungkin yang orang pikir gitu. Gila lo sekarang berubah, tapi kayaknya malu gitu. Sebenarnya belum sampai segitunya gitu. Ya pokoknya jangan berpikir gue itu saya tidak sebaik yang Anda pikir. Iya, saya tidak sebaik yang Anda pikir, juga belum tentu seburuk yang kamu bayangkan gitu. Jadi Putri nangis ini karena merasa masih kurang baik. Ya Allah. Oke, kita break dulu. Kok jadi gini? Tadi kita briefing gak begini loh Put. Oke, senyum lagi. Tadi kita potong karena memang kita nyari tisu ke Alfa. Coba biar Putrinya ketawa lagi ya. Semakin orang itu banyak tahu, semakin dia merasa dia itu banyak nggak taunya. Ya, mungkin itu yang tadi bisa menggambarkan Putri kenapa nangis gitu kali ya. Nggak perlu kita ceritain ya. Karena kayak gitu. Kebanyakan orang kalau semakin kita nyari tahu, dan ternyata kita sadar ternyata kita tuh banyak nggak taunya gitu. Ya, betul. Oke, kita sampingkan dulu yang tadi sama sekali tidak gimmick ya. Emang itu mah sengaja kita potong juga. Oke, boleh lanjut lagi? Boleh. Putri? Boleh ya. Nih Boy, nanti kita di segmen kedua mau ngebahas tentang tadi kan kita ngomong berhijab sama hijrah. Ya, pasti ada perbedaan dong di antara dua itu ya. Tapi nanti kita taruh di segmen kedua biar teman-teman masih penasaran. Dijedain dulu lah ya biar narik napas. Oke, jangan kemana-mana, tetap sama kita di channel YouTube Main Bersama Nazril.
Oke, masih sama kita nih mereka ya. Mantap. Karena di sini bakalan ada battle, enggak juga sih, lebay banget. Perbedaan ya, biar orang-orang tahu gitu nih. Ini tuh sebenarnya pertanyaan ini nyambung ke pertanyaan berikutnya, ya. Karena dari tadi kita ngomong mulu hijab gitu ya. Kita ngomongin hijrah tapi kenapa ke hijab gitu. Sebenarnya dari kata hijab sama berhijab dengan berhijrah itu apa sih perbedaannya, Puy? Ya kalau hijrah itu kan memperbaiki semuanya penampilan. Iya, bukan cuma penampilan maksudnya. Kalau hijab itu adalah ya yang harus wajib kita tutupi gitu. Mulai dari ujung rambut sampai kaki. Kalau untuk muslimah kan itu namanya hijab, berarti ditutup. Gitu. Hijab itu bukan orang kan bilangnya hijab itu kerudung gitu. Sebenarnya hijab itu ya yang menutupi dari atas sampai bawah, sampai baju pun. Iya. Kayak gitu. Terus kalau dari sifatnya sendiri, kalau berhijab kan setahunya Mama Najri itu kan emang wajib. Perempuan wajib pakai hijab ya, karena kasihan sama bapaknya. Muslimah. Iya perempuan kan muslimah itu. Iya, perempuan yang Islam. Oh, jangan terlalu kan kita muslimah ya benar, kita kan Islam. Kita sini ngebahas tentang lebih ke Islam ya. Oke. Perempuan harus pakai hijab ya, kasihan sama bapaknya. Itu benar kayak gitu, Poy? Iya. Nah, berarti itu wajib. Kalau hijrah wajib juga? Hijrah wajib lah ya. Iya. Namanya mendekatkan diri juga ya. Iya. Masa ya kita mau di jalan yang salah terus? Iya. Kalau misalkan kita nggak ada umur, ntar kita meninggalnya dalam kondisi begitu gimana? Ya, pokoknya harus ada perubahan lah. Harus ada perubahan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dimulai dari penampilan seperti Putri. Kayak gitu ya. Jadi perbedaannya itu, kalau yang satu hijab itu lebih ke penampilan, kalau hijrah keseluruhan. Semuanya. Perjalanan kita menuju jalan Allah. Dalam banget. Maaf ya kalau salah, ini mah kita cuma ngobrol-ngobrol santai. Kadang suka takut kalau ngebahas begini. Ngeri. Tapi intinya kita mau sharing. Ya. Kalau misalkan ada yang lebih tahu, tolong di komen aja. Karena mohon maaf, ini mah kita mau sharing secara dua otak kita nih ya. Mudah-mudahan sih yang positifnya diambil. Ya, ambil positif, yang enggak udah masuk. Yang enggak jangan ya. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Terus nih Putri, kalau kata Putri itu hijrah itu kan bukan cuma berhijab, maksudnya semua perilaku. Boleh nggak sih kalau kita itu hijrah nih, tapi nggak usah pakai kerudung dulu gitu, sifatnya dulu yang berubah? Kalau laki-laki ya nggak harus. Iya ya. Susah nih ngomong kayak gini. Yang perempuan, yang muslimah. Kalau menurut aku sih harus ya. Aku aja pengennya tetap harus dari kecil lah, dari kenalin gitu kan, harusnya. Tapi Anda malah semester 2 dulu kita ini ya. Dulu kita zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Dan kita harus mengakui itu ya. Betul. Dan itu salah satu yang buat kamu nangis ya tadi. Oke, tapi paling tidak sekarang kita sudah mau nyoba belajar gitu. Jadi kalau kata Putri, boleh nggak sih? Sebenarnya harusnya jangan. Jangan. Kalau mau hijrah ya mendingan penampilan pun kerudungan juga. Semuanya. Bukan cuman itu. Kan tadi bilang pelan-pelan. Ya dipaksain. Kalau kerudung itu harus dipaksain ya gitu. Jadi pokoknya mendingan pakai kerudung dulu baru akhlaknya yang berubah atau gimana tuh? Ya nanti ngikut akhlaknya. Akhlak gitu. Pokoknya intinya itu kerudungan dulu. Kadang kan ada yang bilang ngapain gue berhijab kalau kelakuan gue masih jelek. Ya gitu kan ya. Betul. Itu menggunakan kata bandingan. Padahal nggak tepat. Iya. Terus bilangnya penting hati gue dihijabin. Sekarang kalau hati hijab itu penutup, hatinya ditutup. Nggak pas ya menggunakan kata itu. Kalau hatinya ditutup nanti dia nggak mau nerima nasihat-nasihat lagi. Kajian-kajian. Bener ya. Gimana? Pinter banget deh kamu ya. Enggak sih, aku dengar. Oh, dengar juga. Sama ada pernah dengar juga nih kata Ustadz Felix apa ya? Maaf kalau salah, tapi ini yang didengar gitu kan. Kadang kan suka Ustadz Felix suka ada kata-kata yang jelek gitu ya. Jadi kalau kita ngebandingin
atau mendingan nggak Emang pakai. Ustaz Felix Sunda? Enggak, ini Ustaz Felix versi Mama Najri. Iya ya, Ustaz Felix nggak Sunda ya. Tapi enggak, ini versi Mama Najri kan udah difilter. Jadi mendingan lebih baik tidak berhijab tapi tidak berzina gitu. Daripada anak sekarang hijab tapi malah berzina ciuman gitu-gitu kan. Nah sebenarnya itu kata-kata itu kan kenapa dia cengar-cengir ya? Oke, sebenarnya kata-kata itu kan kata-kata yang salah digunakan ya, Putri ya. Jadi kalau hijab mah kewajiban jatuhnya. Kalau perilaku itu kan ngikuti lebih ke orangnya ya kan. Tapi ya nggak bisa daripadain kalau kayak gitu. Benar? Jadi ya kalau hijab mah ya harus hijab. Kalau misalkan tuh orangnya itu maling kayak tuh orang itu korupsi kayak tuh orang itu kayak mana ya, itu pertanggung jawabannya udah beda sifatnya ya. Benar? Iya. Berarti hebat Ustaz Felix ya. Iya. Kuku juga hebat. Astagfirullah. Subhanallah gitu. Dia mah gitu. Kan nggak mungkin member sama Najri ngundang orang sembarangan, Puy. Ya, kamu tuh selalu merasa merendah hidupnya ya. Nah, kalau kita mau hijrah, nih, baiknya itu kita mulai dari mana dulu? Dari hati. Dari hati. Iyalah. Dari hati. Oh, bukan dari mata turun ke hati ini. Kalau aku tadi dari mata turun ke hati ya. Iya. Dari hati lah. Kalau dia nggak punya kemauan, nggak punya niatan, susah juga sih. Susah ya. Biar ada yang bilang antar nunggu hidayah gitu. Hidayahnya ke pasar. Iya. Jadi baiknya sih dijemput. Kalau belum siap sama. Awal-awal pasti ngerasa aneh tapi dipaksa, kan dibilang dipaksa nanti terbiasa. Oh iya. Apa? Dipaksa nanti terbiasa. Aduh, kuat mantap ya. Ada kata-kata simpel itu Putri. Beneran. Tapi Astagfirullah, istighfar mulu kayak melihat setan. Mama Najri selayak setan namanya. Astagfirullah gitu ya. Paksa ya. Oke, berarti kesimpulannya kalau menurut Putri, kalau kita mau mulai dari mana dulu, hatinya kita dulu dimantepin, kita mau hijrah. Tapi jangan nunggu kelamaan. Maksudnya hatinya kita dipaksa untuk. Iya, dipaksa untuk. Sebenarnya sih kita tahu ya. Dari dulu sebenarnya juga tahu kalau perempuan itu harusnya berhijab. Cuma kan kadang ntar aja, gue masih muda gitu kan. Sama seperti kita zaman jahiliyah. Iya, aku mah iya. Masih muda, ntar aja kalau udah nikah gitu-gitu bla bla bla. Padahal enggak gitu. Padahal kalau mikir lagi kenapa gue nggak dari dulu gitu ya. Tapi kan zaman dulu nyari kerjaan susah kalau pakai hijab. Iya, ada yang nggak boleh. Sampai sekarang pun banyak kok yang nggak dibolehin. Tapi udah banyak juga yang nggak bolehin sekarang. Dibanding zamannya kita dulu. Ya. Zaman kita dulu belum boleh ya. Belum boleh. Tempat kerja yang kita dulu aja sekarang udah boleh kan? Oh iya udah boleh. Waktu zamannya kita boro-boro. Alhamdulillah, boleh nggak ke situ? Sebutin. Dulu tuh kalau mau pakai hijab harus back office. Iya. Nggak boleh di depan. Nggak boleh di depan. Makanya mamanya Najri dulu pas mau hijab, cerita sedikit ya. Mamanya Najri dulu pas mau pakai hijab pengennya ke back office dulu. Lewat back office dulu. Akhirnya kan kerja di stasiun TV tuh, yang di RTV itu boleh pakai hijab. Gitu. Nah, emang sebenarnya ada aja jalan sama Allah tuh, dikasih jalan kalau kita udah mau mau pakai hijab itu, udah mantapkan diri, ada aja dikasih. Yang tadinya nggak boleh sekarang jadi boleh. Aku baru ingat waktu itu tuh aku pas susah-susahnya nyari kerja karena nggak banyak yang nggak ngebolehin pakai kerudung. Aku ingat kalau nggak salah Zaskia Meka deh. Dia bilangnya tuh gini, selangkah lo mendekati Allah, 1000 langkah Allah mendekati lo. Jadi makin yakin, oh ya udah kalau gua nggak diterima itu ya udah masih banyak kok yang lain gitu kerjaan. Tapi sedih sih sebenarnya ditolak-tolak ya. Iya kayaknya kita terbatas gitu ya. Tapi apalagi finansial itu kan dibutuhkan untuk kita ya. Ngebahasin duit mah mana aja cepet. Oh gitu. Tapi Putri pada saat ngelamar ditolak itu dapat juga akhirnya. Iya dapat tapi lama. Ada pokoknya dulu kan ngelamarnya di rumah sakit kan. Gak boleh di sini tapi nggak boleh pakai hijab ya. Bukannya nggak boleh pakai hijab tapi nanti ya pas udah pulang sama aja kataku gitu. Tapi pernah aku bilang pas interview, kamu dibilangin nggak
sama yang kemarin telepon, kalau di sini nggak boleh pakai hijab kalau kerja. Enggak, tapi gimana, terus kamu mau atau enggak, aku bilang gitu. Kayak so jual mahal gitu. Iya. Padahal pas pulang sedih banget Ya, tapi kan tetap kita harus memperjuangkan iya. imannya kita dong. Di situ kan iman kita dipertaruhkan. Ya, jadi kalau kita ngebahas masalah ini kan ya emang kita harus jual mahal. Karena apalagi yang mau kita pertaruhkan kalau bukan keimanan kita, benar Boy? Kan Upi udah berhijrah. Iya. Ya. Ya sekarang ya alhamdulillah ya, dari yang ditolak-tolak itu dapat yang lebih baik. Iya kan hikmahnya. Tapi memang banyak banget, selain ceritanya Putri sama Mama Najri, di luar sana banyak banget orang yang keluar dari pekerjaan yang mungkin menurut mereka banyak yang begitunya gitu ya. Akhirnya mereka lebih mencari hal yang lebih mendekatkan diri sama Allah lah. Kan pekerjaan banyak kok yang halal gitu ya. Jadi memang sedikit susah Putri, susah banget itu. Kayak anak-anak band juga kan, kalau mau nyindir anak band yang Mama Najri ikutin tuh kayak yang Noah, mereka katanya bilang gini, dalam juga ya, maaf kalau salah ya, ini mah penangkapan Mama Najri aja. Jadi tiap kali mereka ngeband gitu, berapa ribu orang yang tergagalkan sholat gara-gara nonton dia. Gitu, padahal dia tidak secara langsung melarang, tapi dia dengan nonton dia itu banyak ribu, nah itu kan pasti pertanggung jawabannya ke dia dong. Makanya dia hijrah, keren ya. Ya pasti kita lupa lah kalau udah jalan, udah main, nonton gitu. Apalagi konser yang udah begitu kan. Kayak gitu teman-teman. Jadi patut diapresiasi orang-orang yang berani berhijrah di bagian situ. Wow, duit pasti udah ngalir banyak dong, secara mereka udah papan atas, tapi mau melepas itu. Dan kata mereka jangan mikirin itu, gua aja udah berani, jaminannya Allah. Hebat ya. Jadi kita mau ngebahas tentang perekonomian juga nih Putri ya. Karena emang itu kencang banget ya, yang berefek pada perekonomian, pendapatan kita, pekerjaannya kita dengan kita hijrah. Tapi kita mau ngebahas itu di segmen ketiga aja. Ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih penasaran nih obrolannya kita, jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Main Bersama Nazri. Oke, lanjut di segmen 3 nih Putri. Nah, di sini ada pertanyaan nih Putri ya. Apakah saat kita mulai berhijrah, secara ekonomi pekerjaan itu berpengaruh sama Putri? Pada waktu itu iya, karena susah banget nyari kerja ya. Kalau sekarang udah enggak dong? Enggak, alhamdulillah. Udah stabil lagi, malah lebih enak. Iya, lebih baik lah. Lebih baik ya. Tapi sedikit orang sadar tuh mau hijrah. Misalnya kita ngambil contoh kerjaan yang banyak ribanya gitu ya. Dia mau melepas itu semua, takut nanti pada saat dia melepas nggak dapat kerjaan lagi. Kayak Putri kan katanya lama juga nyari kerjaan yang boleh pakai hijab. Nah itu berarti emang benar-benar ngaruh banget itu ya. Ngaruh sih. Ngaruh. Karena pada saat itu kuliah juga gue harus kerja nih, kalau nggak kerja gimana gue bayar kuliah ya. Betul. Apa sih quote-quote yang paling mantap gitu buat teman-teman yang kalau misalkan mau keluar dari pekerjaan yang seperti itu gitu loh Bu? Nggak usah takut lah. Kalau aku dengerin kemarin ceramahnya Ustadz Umar Mita, kalau berpegang sama Allah itu ya udah, hati kamu bakal tenang. Nggak khawatir ini itu gitu. Kayak udahlah, yang penting kita dekat sama Allah, yakin sama Allah, udah. Pasti ada jalannya. Pasti ada jalan menuju Roma. Enggak. dari siapa tadi? Ustadz Umar Mita. Ustadz Umar Mita, terima kasih ya, kena banget tuh sama Putri. Lanjut lagi nih Puy. Ya. Kalau kita hijrah gitu ya, kan kita harus merubah perilaku kita juga ke arah yang lebih baik. Misalnya kan nggak semua teman kita itu bagus dong, ya kan? Atau gimana ya, temannya kita itu difilter. Ya, gitu. Maksudnya nggak semuanya itu grade-nya perilakunya itu mulus gitu baik. Pasti ada yang bejatnya gitu kan. Atau yang nggak sepaham sama kita gitu kan, ajarannya kita gitu. Terus kalau kayak gitu baiknya tuh kita gimana kalau kita mau hijrah? Cari lingkungan cari teman-teman yang ngedukung hijrah kamu. Terus kalau temannya kita itu
dia udah nempel nih. Wah, si Kak O ini temennya aku nih, tapi secara pergaulan kayaknya nih mamanya Najwa nggak sejalan nih, nggak sejalan, malah ngajakinnya maksiat mulu gitu. Itu gimana? Masa aja kita nantangin ribut kan nggak mungkin, benar kan? Itu gimana sifatnya kita gitu loh ke orang-orang yang kayak gitu, dan udah terlanjur jadi teman kita gitu loh Putri. Sok rariutnya. Ya udah, tetap berteman, tetap kenal. Cuma mungkin kalau untuk apa, ya udahlah, kan kita tahu ya ini bermanfaat nggak sih buat kita gitu. Kalau misalkan ya ngapain gitu, buang-buang waktu, ya udah mending nggak usah. Tapi tetap berteman, tetap berhubungan. Cuman secara otomatis serius nih. Iya. Secara otomatis kita akan lebih sering menolak ajakannya dia. Tadi bilang aduh nggak asik loh Puy gitu. Emang gue nggak asik, terus apa masalahnya? Gitu. Iya, ya udah. Jadinya tuh berantem kalau kayak gitu. Nggak mungkin. Harusnya dia tahu ya, nggak jauh gitu. Tapi ya udah, biasa aja sih. Biasa aja. Biasanya harusnya temen itu paham lah kalau kita udah mulai hijrah ya. Iya. Walaupun temennya dulunya kita bejat karena punya teman bejat, jadi harusnya dia tahu maaf kita udah mulai hijrah, jadi ada pengajian di sini gitu ya. Lebih baik sih kita menyibukkan diri kita lebih ke orang-orang yang sering mengaji gitu ya, daripada yang teman kita dulu yang sering maksiat kayak kita. Ya, hijrah kan butuh teman. Kalau sendirian pasti nanti ya udahlah gitu kan. Berat ya? Iya, berat. Oh, jadi kalau kita mau hijrah itu memang harus ada teman penguat. Ada yang ngingetin, support ya. Ada yang narik, ayo kita kajian ini, ayo gitu. Oh iya. Maksa nggak apa-apa lah, dipaksa. Aku juga kadang, ayo ikut kajian ini yuk, oh ya udah ayo. Oh gitu. Kalau nggak ada yang ngingetin ya udah. Iya, males. Oke, Puy, mantap banget ceritanya kita ya. Mudah-mudahan ngobrolnya kita yang sedikit agak ngelantur ya, tapi ya mudah-mudahan bisa diambil positifnya sama teman-teman ya, karena emang niat awalnya kita itu di sini mau sharing pengalaman pribadi kita dulu aja gitu, tanpa harus menyalahkan orang. Betul ya Puy, dan mudah-mudahan yang positifnya bisa diambil sama orang banyak, bermanfaat. Amin. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Terbetul? Iya. Tadi seperti disebutkan oleh Ustadz Felix sama Ustadz siapa tuh? Omar Mita. Iya. Kayaknya itu fans kita banget ya. Ya mereka bermanfaat untuk kita ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi nih Putri, terakhir di segmen ini boleh dong Putri kasih quote-quote ke mereka semua nih, ke kita, bukan mereka ya, khususnya Mama Najwa juga pasti perlu soalnya quote-quote ke kita semua tentang hijrah. Kalau kita mau hijrah, jangan tunggu nanti. Emangnya kita yakin umur kita sampai besok? Waduh, mantap benar. Oh iya benar ya. Selalu tidak ada garansi untuk usia itu ya. Iya, nggak tahu. Sampai besok tahu-tahu sejam berikutnya umur kita. Iya ya. Jadi kalau mau berubah menjadi yang lebih baik itu lebih baik jangan dientar-entar, intinya gitu ya. Mantap Putri. Luar biasa. Pupuy. Pupuy aku. Udah selesai ternyata acaranya kita, pertanyaannya. Semoga informasi ini bermanfaat buat orang banyak. Ambil yang bagusnya, yang negatifnya mah jangan. Tapi kita di sini memang bukan siapa-siapa ya Putri ya. Kita masih belajar, masih butuh bimbingan. Cuma mau sharing aja mengenai pengalaman pribadi. Oke, semoga kalian yang nonton juga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan semoga hari-hari kalian selalu bahagia ya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. See you next video. Bye bye.